Halo Movie Felix, kembali lagi Movie Filia masih bersama gue, Richard Thomas Hartono sebagai host Anda. Kita akan membahas film-film berdasarkan mata penonton tentunya. Itu tuh film atau itu anime atau itu TV series, itu kita akan kita bahas gitu ya. Karena kemarin kita sudah membahas banyak sekali tentang film-film based on true story, terutama pembunuhan. Kali ini kita akan membahas tema lain, yaitu adalah 7 film horor pilihan gitu ya. Jadi kita akan bahas 7 film horor yang menurut gue akan seram. Tentunya setelah intro berikut ini, tanpa ada basa-basi lagi, langsung saja. Selamat datang kembali di Movie Pilihan. Ya, kita akan memilihkan 7 film horor terserah pilihan gue tentunya ya. Jadi kita akan merankingkan gitu ya, dari 7 sampai 1 film yang less serem sampai ke paling serem gitu ya. Kita langsung mulai aja tanpa harus ada basa-basi ya. Di nomor 7 gitu ya, gue punya tak lain tak bukan adalah film classic cult sendiri dari Indonesia, yaitu adalah Malam Satu Suruh yang diperankan oleh almarhumah Suzana yang sangat legend ya. Menurut gue saking legendnya gitu ya, dia punya urban legend sendiri man. Jadi katanya kalau misalnya kalian mau didatengin sama dia gitu ya, kalian boleh ke kaca gitu terus ngomong Susan kalau gede mau jadi apa? Susan besok gede mau jadi apa? Enggak, ya itulah namanya. Gue nggak berani, gue sendiri tidak berani untuk menyebutkan itu. Kalian boleh coba sendiri ya, urban legend itu ya. Saking seremnya mungkin kalau dia datang ke sini tanda tangan dulu kali baru kabur, karena sangat legend ya. Kalau misalnya udah denger nama dia gitu, udah pasti film ini serem gitu dulu. Dan ini salah satu film yang menemani gue waktu kecil. Karena nonton film ini gue jadi suka film horor gitu ya. Dan menurut gue film horor Indonesia itu lebih relate dibanding film-film barat. Jadi menurut gue ini cukup menyeramkan waktu kecil dulu gitu ya. Ceritanya tidak berat juga ya, tentang seorang dukun yang memelihara sebuah hantu gitu yang ditusukkan kepalanya dengan paku, lalu hidup jadi manusia, lalu dinikahkan dengan orang dan supaya orang itu sukses ya. Masih tradisional sekali ya, film-film zaman dulu tentunya ya ini ya, dan masih lengket sekali dengan tradisi-tradisi Indonesia, dan kalian bisa relate gitu ya. Jadi cukup seram menurut gue ya. Boleh dicek, IMDb-nya juga lumayan loh, ini 7-an setahu gue. Dan jadi ini bisa jadi referensi kalian kalau kalian ingin menonton classic cult dari Indonesia sendiri. Oke, lalu kita masuk ke nomor 6. Nomor 6 ini ada film dari Joko Anwar, masih dari film Indonesia, yaitu adalah film Pengabdi Setan. Siapa sih yang nggak tahu Pengabdi Setan, men? Iya, mungkin dari kalian semua udah pada nonton, mungkin kalian mau nonton lagi gitu ya, atau ada yang belum nonton ya. Ini merupakan film yang cukup seram. Ini merupakan adaptasi dari film zaman dulu ya. Ada Pengabdi Setan yang zaman dulu sama Pengabdi Setan yang zaman baru gitu ya, 2000-an, gue lupa. Kalau nggak salah 2018 kali ya. Jadi film Pengabdi Setan ini yang dulu gue belum pernah nonton, yang baru yang dibuat sama Joko Anwar ini gue sudah nonton dan cukup seram. Bukan hanya jump scare saja, tapi juga plot cerita dan ambience yang cukup baik gitu ya. Ceritanya juga tidak berat juga sebenarnya, dengan plot twist yang luar biasa keren gitu menurut gue. Jadi ceritanya mengenai salah satu buah keluarga gitu ya, dimana dulunya ibunya ini adalah seorang penyanyi terkenal. Ternyata penyanyi terkenal ini dulunya adalah terus sehingga menyebabkan satu keluarga ini menjadi kesulitan dan merepotkan gitu ya. Kalian boleh nonton ya, ini karena filmnya dengan plot yang masih original dan menurut gua wajib ditonton sebagai warga Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Dan tapi ini sudah ada sedikit campur tangan dari dunia barat ya menurut gua. Jadi bolehlah kalian tonton sendiri Pengabdi Setan dengan IMDb yang cukup lumayan gitu ya. Oke, lalu nomor 5. Nomor 5 kita masukkan adalah
Dari Jakarta kita pindah ke USA ya. Di sini adalah Paranormal Activity. Gue masukin Paranormal Activity. Ini menurut gue, again ini menurut gue ya. Jadi ada pros and cons-nya, banyak yang gak suka juga film Paranormal Activity ini. Karena nggak ada setannya katanya. Kalau menurut gue ini pribadi cukup seram. Karena justru karena nggak ada setannya. Jadi lu bisa relate bagi orang-orang mungkin yang nggak bisa lihat gitu ya. Kadang-kadang ada sedikit aktivitas dari paranormal yang ada di rumah kalian sendiri gitu, yang kalian pernah alami, jadi kalian bisa relate gitu. Karena ini menurut gue ada mengalami juga gitu ya, di rumah gue juga lumayan banyak kayak aktivitas-aktivitas yang tidak terlihat. Charlie, are you there? Gitu ya, yang cukup seram. Jadi gue cukup relate dan cukup appreciate dengan film ini, apalagi diambilnya itu dari first person, jadi kalian bisa merasakan sendiri seremnya. Kan pakai kamera amatir gitu kan, jadi lebih kelihatannya kayak real aja gitu loh. This is a new genre of horror pada zamannya. Tapi gue sarankan untuk nonton yang pertama sampai kedua aja, mungkin yang ketiga dan keempatnya sudah bikin duit ya, jadi kurang serem. Tapi yang satu dan kedua masih original, masih menurut gue cukup wajib untuk ditonton gitu ya. Cerita juga nggak berat, ceritanya juga dari seorang keluarga yang pindah satu sebuah rumah. Ternyata di rumahnya itu ada sesuatu gitu, dan mereka mencari penyebab dari sesuatu itu terjadi gitu. Dan kalian boleh cek ya di nomor 4. Di nomor 4 kita ada The Ring, tentunya 1998 yang original dari Jepang ya. Again, kalau misalnya hantunya masih di Asia gitu, entah kenapa hantu itu mirip-mirip bro. Jadi hantu di Indonesia, hantu di Thailand, hantu di Jepang, hantu di Korea gitu mirip-mirip. Bentukannya tuh hampir-hampir sama gitu. Gue nggak ngerti gimana ceritanya gitu ya. Kenapa mereka semua bisa hampir sama gitu ya. Film The Ring ini cukup legend ya. Kalau kalian yang lahir di tahun 90-an, gue rasa semuanya tahu ya film The Ring ya, karena dulu sempat ngehits banget. IMDb cukup tinggi ya dari Jepang. Gue prefer yang Jepang punya dibanding yang film yang sudah Hollywood, karena yang film Jepang masih original dan masih terasa memang Asian ya gitu ya. Ini menceritakan tentang dua ekor wanita dari Jepang yang iseng untuk menonton sebuah video gitu ya, tapi setelah nonton videonya itu dengan kumpulan gambar-gambar yang disturbing, lalu mereka dapat telepon bahwa mereka akan mati dalam 7 hari gitu. Sampai akhirnya suatu saat sampailah video itu ke seorang reporter dan berusaha untuk mencari penyebab dari video itu gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Cukup serem-seremnya film Jepang. Ya kali ini kalau yang tadi nggak ada hantunya, di sini hantunya muncul terus. Bahkan hantunya bisa keluar gitu ya dari TV. Jadi bolehlah kalian tonton gitu ya. Ini film yang cukup serem dan cukup menegangkan dengan plot twist yang cukup baik gitu ya. Oke. Nomor 3, gua menaruh film Thailand. Ini juga film yang legend banget. Kalau kalian para millennials yang belum sempat coba tonton ya. Ini film dari Thailand ya. Berjudul Shutter. Gitu ya. Meskipun dengan suara-suaranya yang seperti Tom, ya seperti kayak gitu-gitu ya. Itu film ini amazingly sangat menyeramkan. Sampai sekarang pun gue masih bisa membayangkan seremnya film itu gitu ya, dimana setiap kali gue melihat reflection dari kaca gitu, gue sering wondering jangan-jangan ada gitu ya. Nah itu sangat ikonik ya menurut gue. Sebenarnya ceritanya sih generik, dimana ada sebuah fotografer gitu dengan pacarnya, lalu pacarnya ketabrak, terus tiba-tiba fotografer ini merasa berat gitu ya di tubuhnya gitu ya, ternyata masa lalunya ada yang menghantui dia gitu, dan mereka mencoba mencari tahu kenapa dia itu diteror
oleh sosok ini gitu, dan akhirnya ya kalian nonton sendiri lah. Dan cukup seram, dan ini rekomen sekali kalau kalian belum nonton Shutter yang dari Thailand, coba tonton, luar biasa. Nomor 2, kita mempunyai sebuah masterpiece yang dibuat oleh James Wan, ya. Ini adalah Conjuring. Ini sebenarnya gue rada bingung antara masukin Conjuring atau masukin Insidious gitu ya. Tapi setelah menimbang gitu ya, gue masukkan Conjuring sebagai nomor 2 gue, bahkan Insidious juga gue masukkan malah. Karena menurut gue Conjuring ini dari awal sampai akhir konsisten seremnya. Dan seperti yang gue bilang tadi gitu ya, menurut gue lebih serem film Indonesia atau film horor Asia karena lebih relate. Ini film horor Barat, tapi gue bisa merasakan seremnya gitu. Karena menurut gue Conjuring ini cukup serem, dimana ada scene yang mereka main petak umpet gitu ya. Ternyata yang ngumpet bukan cuma mereka, ada orang-orang lain lagi gitu. Itu cukup serem banget sih. Conjuring dengan IMDb yang cukup tinggi, ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang cukup besar keluarganya ya, masuk ke dalam sebuah rumah yang cukup murah di sana, di daerah US sana, di mana ternyata rumah itu dalamnya mengandung umpan. Pipimu mengandung umpan, mengandung roh-roh jahat di dalamnya gitu, yang sudah di-curse tanah itu, sehingga menyebabkan adanya gangguan paranormal di dalam keluarga mereka, dan mereka mencoba untuk menghindari sampai akhirnya kalian nonton sendiri gitu ya. Ini Conjuring cukup baik, dan ini merupakan film yang masterpiece dari James Wan. Silahkan ditonton. Ke nomor 1-nya, juaranya, ini ada Hereditary. Oke, bagi yang belum nonton, kalian harus nonton. Ini film yang cukup berat menurut gua untuk film horor. Ini film yang plotnya cukup lama, mungkin sedikit membosankan, tapi kalau kalian nonton dari awal sampai akhir, ini adalah film horor terseram yang setelah nontonnya pun gak enak rasanya. Jadi ini film horor yang masih berhubungan dengan hantu dan cult gitu ya. Ini juga merupakan menceritakan sebuah keluarga yang tadinya harmonis saja dengan 2 anak dan 2 orang tua gitu ya, dimana anaknya yang satu itu sedikit keterbelakangan mental, yang satunya lagi teenagers yang sedang mencoba untuk fit in di kalangan teenagers situ gitu. Tapi suatu saat terjadi kecelakaan dan akhirnya harus meninggalkan adiknya tadi yang sedikit kelainan keterbelakangan mental. Nah, setelah itu ternyata setelah meninggal adiknya ini, keluarga mereka cukup dihantui dengan berbagai macam kejadian aneh yang di dalam keluarga mereka, di mana ibunya sering jadi stres gitu ya, terus kakaknya yang tadinya berusaha untuk fit in diganggu sama adiknya yang meninggal gitu ya. Tonton aja, dengan plot twist yang sangat luar biasa keren menurut gue. Jadi lalu ada di mana satu scene yang menurut gue sangat disturbing. Jadi ini cukup disturbing, cukup horor, cukup semuanya cukup gitu. Jadi semua ada dalam porsinya masing-masing. Jadi menurut gue Hereditary ini adalah nomor 1 gue dan wajib ditonton. Bagi kalian yang belum nonton, kalian harus nonton Hereditary. Ini merupakan film yang sangat keren. Oke, itu 7 film horor terbaik menurut gue. Kalau misalnya kalian ada yang setuju atau tidak setuju, kalian boleh taruh di komen. Gue akan tambahin lagi nanti kalau misalnya memang ada film horor yang lebih baik dari gue, yang dari pilihan gue, nanti gue akan nonton dan gue akan memberikan review dan memberikan rekomen lagi bagi kalian. Oke, see you later. This is me, Richard Thomas Hart, Tono signing out. Okay, bye bye.